sesi kita kali ini yaitu strategi digital marketing. Saya akan share dulu slide-nya. Oke, strategi digital marketing. Jadi dalam kondisi saat ini, setiap pemilik bisnis itu wajib mengikuti strategi digital marketing jika perusahaannya ingin maju atau usahanya ingin maju, ya. Apa strategi yang harus diterapkan dalam digital marketing? Pertama, SEO. SEO itu Search Engine Optimization, atau usaha untuk mengoptimasi website agar lebih mudah ditemukan di hasil pencarian di Google atau di halaman pertama Google. Ya. Nah, bagaimana agar website kita ini mudah dicari atau ditemukan? Salah satunya dengan menggunakan SEO ini. Ya, SEO ini ada dua, yaitu SEO on page dan SEO off page. Nah, SEO on page itu adalah usaha mengoptimalkan konten internal atau isi konten. Sedangkan SEO off page itu adalah mengoptimalkan konten tetapi dari luar konten. Contoh, kita promosikan lewat medsos, itu off page, ya. Tapi kalau on page itu isinya diperbaiki sehingga orang senang membaca. Oke, terus kemudian yang kedua adalah konten marketing. Jadi salah satu strategi digital marketing itu adalah konten marketing. Konten marketing itu adalah teknik yang melibatkan pembuatan dan mendistribusikan konten yang relevan. Contoh, saya jualan baju. Nah, tentu konten yang kita buat harus terkait dengan pembuatan baju. Misal, bagaimana benang yang bagus, bagaimana warna yang disenangi milenial, dan sebagainya. Nah, konten yang bagus itu harus memiliki 3 elemen. Apa itu elemennya? Penting, relevan, dan konsisten. Ya, penting, relevan, dan konsisten. Contoh, misalnya gini, saya punya perusahaan baju tadi, tetapi saya membuat konten di website saya adalah jualan truk. Nah, ya tidak nyambung gitu kan? Tuh, itu contoh jadi dari pentingnya elemen. Tapi kalau saya membuat konten atau website di situ, salah satu isinya misalnya baju milenial. Nah, pas baju milenial itu tentu terkait dengan usaha kita, yaitu jualan baju, dan pasti relevan. Nah, bagaimana dengan konsisten? Konsisten itu adalah kita memproduksi konten melalui website kita itu, misalnya kalau kita ngisi setiap 2 hari sekali, ya kita akan isi 2 hari sekali. 3 hari sekali, 3 hari sekali. Jadi konsisten. Jangan kita ngisi hari ke pertama, kedua, ketiga kita isi, atau habis itu selama seminggu off, 2 bulan, 1 bulan off, sehingga tidak konsisten. Ya, lebih baik konsisten. Seminggu sekali, seminggu sekali, seminggu sekali itu lebih baik dari 3 hari berturut-turut kemudian off sebulan. Itu yang kita sebut dengan konsisten. Kemudian strategi digital marketing yang ketiga adalah sosial media. Ya. Sosial media ini penting untuk membantu usaha kita di digital marketing. Kita bisa mempromosikan produk melalui sosmed, misalnya Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Ini sosial media.
Kemudian strategi yang keempat, ini pay per click. Apa pay per click? Di samping kita punya strategi yang sifatnya tadi itu gratis, kita juga bisa melakukan strategi yang berbayar. Waktu itu pernah saya jelaskan ya. Kita membayar melalui Google AdSense atau Facebook AdSense, di mana kita bisa membayar misalnya per 1000 konten atau kita membayar jika konten kita diklik oleh pengunjung atau user. Kemudian yang kelima adalah affiliate marketing. Nah, affiliate marketing ini yaitu semacam kita membantu mempromosikan website, tetapi kita dapat bonus atau voucher jika kita dibantu untuk mengenalkan website kita. Contoh, mungkin Bapak Ibu pernah dapat voucher dari websitenya McD jika websitenya McD ini disebarkan ke 5 grup WhatsApp misalnya itu. Itu contoh, jadi itu namanya affiliate marketing. Atau ketika saya beli di Tokopedia, kemudian Tokopedia itu memberikan diskon jika saya bisa memberikan referensi ke 1 orang lagi. Nah, itu namanya affiliate marketing. Kemudian strategi selanjutnya adalah email marketing. Nah, email marketing ini terbukti 40 kali lebih efektif dibandingkan dengan Facebook atau Twitter. Ya, misalnya Bapak Ibu Saudara ini pernah kan punya free email, tetapi ada yang memberikan kiriman email berupa training. Itu setiap 3 hari sekali muncul. Atau email pemberitahuan terkait kursus dengan harga yang murah. Muncul terus setiap 2 minggu sekali. Itu yang disebut sebagai email marketing. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita berselancar di website, terus kemudian kita diminta untuk mengisi data, maka tiba-tiba muncul di email kita pemberitahuan masalah kursus, musik, dan lain-lain. Itu masuk sebagai email marketing. Nah, kemudian yang terakhir adalah Google Business. Nah, Google Business ini tidak kalah pentingnya dengan strategi digital marketing yang lain di atas, ya. Jadi ketika kita punya perusahaan, alangkah baiknya perusahaan kita ini kita daftarkan melalui My Google atau Google Business, ya. Sehingga dengan adanya Google Business ini, data kita itu otomatis akan mudah dicari di Google. Pertama, kedua, kita bisa koneksikan dengan Maps yang ada di Google sehingga mudah dicari jika ada customer atau pelanggan ingin mencari alamat kita persisnya di mana. Nah, itu yang disebut dengan My Google atau Google Business. Nah, materi kita hari ini adalah strategi digital marketing. Ya, silahkan kalau ada yang ingin bertanya, monggo. Indro. Ya. Itu semua strategi itu untuk semua bisnis bisa ya dipakai ya? Bisa, Pak. Misalnya Bapak punya warung kopi atau jualan kopi atau jualan makanan. Nah, strategi itu bisa dipakai. Ya. Berarti semua bisa, Pak ya? Bisa. Itu umum, Pak. Umum. Iya, ya. Umum. Oke, ada lagi yang tanyakan? Indro. Ya.
Kalau kita masukkan ke Instagram ya seperti itu ya. Ya. Tapi kebetulan anak Bundo tuh itu usaha bumbu Padang itu ya. Dia masukin di Instagram, masukin di itu seperti itu. Antaranya begitu ya. Ya, itu masuk kategori sosial media marketing, Bunda. Ya, sosial jadi media marketing. Ya, di sosial media marketing itu kita bisa jualan lewat Facebook, lewat Instagram, atau lewat WhatsApp gitu kan. Itu yang sering dilakukan kan. Ya. Ya, sama ya itu ya. Sama, Bunda. Ya. Atau kalau misalnya ada lagi tambahan, kalau misalnya anak Bundo itu punya beberapa email yang dikasih sama Bundo sama teman-temannya, bisa dimasukkan mailing list sehingga bisa dibantu untuk memberitahukan apa yang kita jual itu lewat email. Nah, itu juga masuk strategi marketing atau masuknya di email marketing tadi, Bundo. Yang tadi email marketing itu berarti kita masukin dia ngirim sendiri berapa hari sekali gitu. Iya, betul. Pernah kan, Bundo? Caranya gimana sih, Indro? Kita list seperti halnya Bundo, kalau misalnya Bundo punya Google email, tiba-tiba dapat kan email untuk pelatihan, kursus, itu salah satu strategi digital marketing. Gitu. Ya, jadi kan Bundo kan mungkin pada saat kerja punya email teman-teman tuh. Kasih aja ke anak Bundo, ini tolong nih, masukin aja ini ke email BCC bahwa kita punya usaha jualan bumbu Padang gitu, misalnya gitu. Oke. Ya, jadi ini ada lagi yang ditanyakan? Ya, Pak Adi mau tanya. Saya bertanya tapi sama ke Bundo. Oh iya. Apa Arwani? Nanya apa? Jadi, ayo. Iya, bumbunya apa aja, Bundo? Oh, banyak. Ayo, nanti di-share. Nah, bisa Bundo, bisa lewat email, bisa lewat WhatsApp. Loh, kan ada itu. Salah satu contoh. Ya, di grup ya. Iya. Yang senang masak itu pasti doyan dia, yang doyan makan Padang. Ya, gitu. Ya. Boleh di-share. Oke, nanti di-share. Pak Adi, itu masih di mute, Pak Adi. Ya. Oke. Pak Ani udah masuk, Bu Ani. Nah, ya, silakan. Kalau untuk pembatasan wilayah bisa nggak, Pak? Misalkan masuk ke Google itu, atau masuk ke yang lain, tapi dibatasin wilayahnya satu wilayah aja, itu bisa nggak, Pak? Bisa, kalau kita berbayar. Oh, gitu. Jadi kalau kita... Kalau yang cari free nggak ada, Pak, ya? Free nggak, jadi nggak dia bisa, ya? Justru konsumennya itu umum. Iya, tapi kalau kita lewat Google AdSense atau Facebook AdSense, itu ada pembatasan-pembatasan, misalnya wilayah mana aja yang akan masuk promosi ini pertama. Kedua, usianya berapa? Gitu, misal 17 sampai 50 itu bisa. Gitu. Iya, yang berbayar. Iya, Pak. Oke, Pak. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Maksudnya tuh segmentasi ini ya, segmentasi customer. Ya, jadi kalau kita lewat AdSense, Facebook atau Google jadi itu nanti dipilih kan? Segmentasinya bisa kita pilih. Kan? Jadi iklannya muncul di segmennya orang-orang itu. Ya. Ya. Misalkan di set orang-orang X APL ya, gitu kan? Ya ditandain kalau ada XAPL. Kalau nggak ditandain nggak bisa. Umumnya kan kalau orang daftar itu kan hanya menyebutkan alamat, terus usia, ya kan, sama jenis kelamin. Nah itu segmen itu yang bisa. Ini kecuali data kita semakin komplit bisa tersegmentasi, kalau nggak bisa. Gitu. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Oke, Pak. Kalau iklan lewat Google itu ada jangka waktu ya? Ada Pak. Ada bulanan, Pak. Bulanan ya? Bulanan, dan kita set sendiri per harinya berapa. Misalnya per hari maunya 10.000, ya sudah. Nanti kalau dia sehari itu sudah ada yang ngeklik dan
limit kita tercapai, hari itu selesai. Besok kita deposit lagi ya. Tapi biasanya depositnya itu sebulan, Pak. Misalnya sebulan 300.000 gitu. Oh, top up gitu, Pak ya? Top up, ya. Di top up, betul. Betul. Ya, ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, kita akhiri dulu ya materinya ya. Nanti saya share yang sudah saya sampaikan tersebut. Saya belum nanya ke Bu Ani gimana? Oke, Oh, silakan namanya Bu Ani. Ayo cepetan nanya, nanti Bu Ani kok nggak ada ini ya, nggak ada suaranya Bu Ani. Putus hilang deh. Nah, ditanya malah putus ini gimana? Oke, gitu aja ya. Nanti materinya saya ya, sampaikan lewat WA group. Ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai foto, Ndro? Nanti saya ambilin fotonya, Bundo. Bisa. Ya, kita foto bareng dulu kan. Gampang, nanti saya ambilin. Kan saya ada Arwani udah rekamannya. keluar, gimana sih Arwani tuh? Nah, Oke, semua. Assalamualaikum ya. Salam. Salam, makasih.